Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 6461. Pada saat itu, Duk Mining dilalap api. Ketika Mingler menerima perintah dari San Tongzi untuk masuk dan temukan keberadaan Ria, dia terdiam selama 3 detik. Sambil memandang kobaran api yang mengamuk, dia bergumam, "Bagaimana caranya aku bisa masuk?" Saat ia berbicara, struktur baja besar kilang minyak itu mengalami deformasi parah akibat kelelahan logam pada suhu tinggi. Lalu bangunan itu runtuh dengan suara dentuman keras. Gelombang suara yang sangat besar datang, dan api di pabrik sempat padam sesaat karena atap yang runtuh. Lalu benda itu dengan cepat naik ke udara. Dan kobaran apinya lebih tinggi dari pabrik aslinya. Mingler ragu-ragu lagi dan lagi. Dan hanya bisa membuat video untuk membalas San Tongzi. "Pak Tongzi, bukan berarti saya tidak mau masuk. Intinya adalah apinya terlalu besar. Dan aku sama sekali tidak bisa mendekat." Situasi tersebut disampaikan oleh San Tongzi dan dilaporkan kepada Panglima Besar John. John melihat api itu dan tahu bahwa masuk ke dalam dan mencari seseorang adalah hayalan belaka. Insinerator krematorium itu mungkin tidak sepanas insinerator milik Duk Mining. Hal yang paling mendesak saat ini adalah melaporkan situasi tersebut kepada Tuhan. Adapun Ria, kita hanya bisa mendoakan semoga dia beruntung. Namun ketika ia memikirkan masalah sebesar itu di bawah pemerintahannya, John sangat pemalu. Jika dia benar-benar dihukum, dia tidak tahu bagaimana cara menghukumnya. Namun, dalam hatinya ia tahu bahwa ia harus melaporkan dengan jujur, betapapun takutnya ia. Jika tidak, dia akan didakwa dengan kejahatan lain yaitu menunda penyampaian informasi intelijen militer. Jadi satu-satunya pilihan yang bisa dia lakukan adalah mengangkat telepon dan menghubungi kepala pelayan Tuhan, Revendor. Revendor, yang berusia lebih dari 100 tahun. Dan dia telah bersama Victoria selama hampir 100 tahun. Dia sangat mengenal Warriors Den dan Victoria. Dia tahu bahwa mulai malam ini, kantor gubernur tentara kanan akan memimpin dalam mengubah pertumpahan darah. Dan sekarang ketiga tetua itu juga berada di wilayah kantor gubernur tentara kanan. Sepertinya tidak ada gunanya bagi Gubernur Agung John untuk menghubunginya saat ini. Revendor, yang memiliki firasat buruk, mengirim pesan segera setelah panggilan terhubung. "John, apa yang terjadi?" "Kakek." John menangis dengan suara tercekat dan berkata, "Semuanya sudah berakhir, kakek. Ada masalah dengan pos regu pembunuh di bawah komando cucu saya. Hampir sama dengan yang di Siprus. Revendor adalah putra sulung keluarga Wu. Victoria membawanya ke sisinya. Membawanya menuju pencerahan, menjamin umur panjangnya. Dan membinanya sebagai orang kepercayaan. Namun, penjual juga kehilangan hak untuk mereproduksi. Meskipun dia bukan seorang Kasim, Victoria tidak mengizinkannya untuk menikah dan memiliki anak. Inilah harga yang harus dia bayar untuk pelatihan Victoria. Dengan Victoria sebagai contoh, Revendor tidak tertarik pada hal-hal duniawi seperti menikah dan memiliki anak. Lebih baik mengikuti jejak Victoria dan mengupayakan keabadian. Jika Victoria meninggal karena usia tua dan dia masih hidup, dia bisa mewarisi sarang prajurit dan menjadi pemimpin berikutnya. John dan keturunan keluarga Wu lainnya sebenarnya adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh adik-adik Revendor. Wajar untuk memanggilnya kakek. Mendengar kabar bahwa sesuatu telah terjadi di garnisun, penjual langsung bertanya, "Pria itu pindah lagi? Bukankah dia pergi ke Nigeria?" "Tidak." John berkata dengan sangat kesal, "Pria misterius itu tampaknya telah mengetahui isi pikiran kita. Dia sudah lama sekali tidak datang ke Nigeria." Meskipun ketiga tetua itu sedang mengasingkan diri, mereka bergiliran menggunakan energi spiritual untuk menjelajahi lingkungan sekitar hampir setiap jam. Mereka belum pernah menemukan petani yang datang. Baru saja, cucu saya menerima kabar bahwa kem kematian Maroko telah dihancurkan. Dan bahkan Ria pun hilang. Bab 6462. Penjual itu berseru, "Apa yang kau katakan? Ria juga ada di sana? Bukankah dia ada di kediaman gubernur? Bagaimana mungkin dia ada di sana?" John menjelaskan, cucunya ini ingin dia pergi keluar dan melihat dunia serta mendapatkan pengalaman. "Kupikir itu hanya formalitas. Tapi aku tidak menyangka akan menemui hal seperti itu." Revendor mondar-mandir di ruangan itu dengan gelisah, dan berkata dengan marah dan penuh kebencian,
Kamu bingung. Bakat Ria sangat langka di antara jutaan orang. Tuhan sudah lama ingin membawanya ke sisinya untuk mendidiknya. Namun Tuhan sudah lama tidak dapat menjaganya. Jadi dia meminta Anda untuk sementara menempatkannya di rumah gubernur. Bagaimana kau bisa mengirimnya keluar seperti itu? Aku, John terdiam sejenak, tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Menjodohkan Ria dengan Duke Mining sepenuhnya bertujuan untuk mendekatinya dan memanjakannya seperti keponakannya sendiri. Dia berpikir bahwa wanita itu pasti bosan seharian berada di rumah gubernur. Dia hanya memiliki identitas sebagai seorang wakil. Namun, dia tidak dapat menemukan kehidupan yang dipuja-puja semua orang. Jadi, dia berinisiatif mengatur agar wanita itu pergi ke Maroko untuk jalan-jalan. Dikatakan bahwa itu adalah sebuah misi. Namun sebenarnya, itu hanya untuk membiarkannya berlibur dan menemukan rasa superioritas. Dia berpikir bahwa dengan kemampuannya, akan mudah baginya untuk melaksanakan misi seperti itu di Maroko. Namun siapa yang menyangka hal seperti itu akan terjadi? Rasanya seperti seorang bos ingin menyenangkan tenaga penjual terbaiknya dan mengatur agar dia pergi berlibur dengan biaya negara. Namun, dia tidak menyangka akan mengalami kecelakaan pesawat. Perasaan ini membuatnya menyesalinya. Namun, penyesalan itu tidak ada gunanya sekarang. Hal itu sudah terjadi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meminta petunjuk dari Tuhan. Jika Tuhan menghukumnya, dia akan menerimanya dengan cepat untuk menghindari bunga penalti jika dia menunda terlalu lama. Seandainya Tuhan memiliki instruksi lain, dia akan melakukannya dengan cepat, mungkin dia akan punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ravendor juga sedikit panik. Dia berbisik, "John, Tuan Ning sangat yakin dengan tata letak Nigeria. Dia telah menunggu kabar baik tentang kemenangan ketiga tetua itu dalam beberapa hari terakhir. Seandainya dia tahu bahwa semua rencana telah terbongkar oleh musuh. Dan musuh telah mencuri pangkalan lain. Dan meskipun kehilangan si jenius itu, Ria, dia akan tetap marah." John semakin panik dan bertanya dengan cepat. "Apa yang harus aku lakukan, kakek?" Aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih sekarang. Saya sudah berada di Nigeria akhir-akhir ini dan tidak berani pergi. Tapi Anda juga tahu kekuatan para bawahan. Tidak banyak kultivator sejati, dan tingkat kekuatan mereka relatif rendah. Pria misterius itu sangat kuat, dan keempat bangsawan itu tidak bisa berbuat apapun padanya. Saya tidak punya siapapun yang bisa menandinginya. Tidak peduli ke pangkalan manapun dia pergi di luar Nigeria. Akhirnya sama saja. Ravendor bertanya kepadanya. Garnisun di bawah komando Anda harus secara ketat menerapkan rencana kerahasiaan dan tidak mengungkapkan petunjuk apapun kepada dunia luar. Mengapa dia melakukannya? Cari tahu alasannya. Hanya ini saja sudah cukup untuk menyembuhkan Anda dari kelalaian serius. John menangis dan berkata, "Kakek, ini bukan salahku. Orang itu memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Seberapa hati-hati pun aku tidak bisa menyembunyikannya darinya." Seperti yang dia katakan, dia bertanya dengan panik. "Ngomong-ngomong, kakek, seandainya pihak lain sudah tahu sejak lama bahwa Nigeria adalah jebakan. Lalu apakah dia diam-diam memantau tempat ini? Ketiga tetua ada di sini sekarang. Jika mereka menjadi sasaran, maka bukankah itu akan menjadi masalah yang tak berkesudahan?" Jantung John berdebar kencang dan dia langsung berkata, "Ini buruk. Ini mungkin terlalu pasif. Tunggu saja, aku akan pergi dan meminta kepada Tuhan." Bab 6463. Saat ini, Victoria sedang mengasingkan diri di dojonya sendiri. Dojonya terletak di bagian terdalam pulau Antartika ini. Lebih dari 300 meter di bawah permukaan laut. Dikelilingi oleh bebatuan dingin. Dia memilih untuk membangun markas Warriors Den di dekat lingkaran Antartika yang terpencil seperti itu. Di satu sisi, karena lebih tersembunyi dan aman. Di sisi lain, karena lingkungan di sini lebih cocok untuk budidaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Victoria jarang mengasingkan diri dalam waktu yang lama. Setiap kali dia mengasingkan diri, lamanya bisa beberapa hari atau beberapa bulan. Berbeda dengan ketiga tetua tersebut, masa pengasingan diukur dalam tahun. Alasan mengapa Victoria tidak mengasingkan diri dalam waktu lama bukanlah karena dia khawatir perkembangan Warriors Den akan di luar kendalinya. Namun seiring bertambahnya usia,
Semakin sulit baginya untuk tenang dan berkonsentrasi pada kultivasi. 500 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dan dia belum menemukan resep untuk pil evergreen. Sepertinya masih ada 100 tahun lagi. Namun jika dia benar-benar menggunakannya untuk kultivasi, bisa dikatakan itu hanya sementara. Semakin tua Victoria, semakin ia merasa bahwa kehidupan terkadang sesuai dengan apa yang disebut hukum kekekalan energi. Meskipun para petani hidup lebih lama, waktu yang mereka habiskan untuk merasakan dunia dan benar-benar menikmati hidup tidak jauh lebih baik daripada waktu yang dihabiskan oleh orang biasa yang meninggal di usia 60-an atau 70-an. Bahkan mungkin saja mereka tidak sebaik mereka. Dalam 400 tahun terakhir, dia telah menghabiskan setidaknya 300 tahun untuk bercocok tanam. Sisa waktu digunakan untuk mencari Maria atau mengembangkan Warrior's Den. Waktu untuk menikmati hidup hampir nol. Jika mengingat kembali sekarang, masa terbaik dalam hidupnya sebenarnya adalah saat dia dan seniornya, Warren, berlatih di pegunungan Siwan. Pada saat itu, Guru Meng Changsheng jarang menanyakan urusan mereka. Sebagian besar waktu, setelah beberapa hari retret, dia akan meluangkan waktu setengah jam untuk memeriksa kemajuan mereka dan memberikan beberapa petunjuk. Lalu dia akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Oleh karena itu, selama periode waktu tersebut, bagi mereka berdua, tempat itu hampir seperti dunia tersendiri. Victoria menikmati perasaan bisa tinggal di sudut terpencil bersama kekasihnya sementara dunia luar dilanda kekacauan. Itu akan melipat gandakan kebahagiaannya. Selain itu, pengalaman kultivasi juga memberinya harapan dan kegembiraan yang besar. Yang mana sama saja dengan menambahkan peningkatan yang signifikan pada kebahagiaannya. Namun, perasaan indah itu langsung sirna ketika dia menusuk Warren dengan pedangnya. Sejak saat itu, hidup telah kehilangan kebahagiaan, dan yang tersisa hanyalah keinginan yang menyimpang. Victoria, yang saat itu sedang menyepi, tidak fokus pada pengembangan diri. Namun, ia ingin menenangkan diri di sini dan memikirkan rencana hidup selanjutnya. 400 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dia tahu betul bahwa dia telah memasuki senja hidupnya. Awalnya, dia berharap bisa mendapatkan evergreen dan terus berlanjut selama 500 tahun lagi. Namun setelah mengunjungi pegunungan Siwan terakhir kali, dia menyadari bahwa Guru Meng Changsheng sebenarnya tidak meninggal dunia. Apa yang telah dia kejar selama ratusan tahun mungkin hanyalah langkah kecil dalam permainan catur besar yang disusun oleh tuannya. Dengan demikian, harapan untuk terus berlanjut selama 500 tahun lagi menjadi semakin tipis. Dia sama sekali tidak mengerti tipu daya apa yang dilakukan tuannya ketika bersembunyi di pegunungan Siwan selama 400 tahun. Saat dia memeras otaknya dan tidak bisa memecahkannya, dia merasakan seseorang mendekat di atas dojo, ratusan meter jauhnya di dalam kesadarannya. Orang itu adalah Revendor. Revendor datang ke puncak dojo. Di tempat yang dulunya ada pintu batu yang berat. Melewati pintu batu adalah rintangan pertama untuk memasuki dojo Victoria. Di balik pintu batu itu, terdapat formasi perlindungan Victoria. Lalu ada sebuah sumur vertikal dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Di dasar sumur vertikal itu, terdapat pintu batu lainnya. Di balik pintu batu ini, Victoria berlatih dalam pengasingan. Pedagang itu berhenti di depan pintu batu pertama di atas dan berkata dengan hormat melalui pintu batu itu. Tuhan, aku punya sesuatu yang penting untuk kulaporkan kepada MU. Victoria sedikit mengerutkan kening, lalu berdiri dan berjalan keluar dari dojo. Pintu batu berat di bawah dengan mudah didorong terbuka oleh energi spiritual. Lalu dia berdiri di dalam sumur. Dengan sebuah pikiran, dia dengan cepat melayang ke udara dan tiba di atas kepala sumur dalam sekejap mata. Kemudian, pintu batu di atas didorong terbuka ke kedua sisi, dan Victoria melangkah keluar. Sambil memandang Revendor yang berkeringat dingin, dia bertanya dengan suara dingin. Apa yang telah terjadi? Penjual itu menenangkan diri dan berkata dengan nada berat. Tuhan, panggil John. Sesuatu terjadi pada markas regu pembunuh di Maroko. Semuanya hancur. Victoria terkejut, Maroko? Penjual itu mengangguk, memang benar, ini Maroko. Saya sudah melihat videonya. Stasiun tersebut telah hancur total. Victoria berkata dengan marah. Pasti orang itu lagi. Dia tidak pergi ke Nigeria? Tidak. Revendor berkata, saya bertanya pada John. Ketiga tetua itu telah memperhatikan situasi di sekitar Nigeria akhir-akhir ini.
mereka belum menemukan siapapun yang mengendalikan energi spiritual. Saya rasa pihak lain seharusnya sudah memahami niat kami. Jadi mereka sengaja menghindari Nigeria dan memilih Maroko. Bab 6464. Wajah Victoria pucat pasi, dan aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Dia berkata dengan tegas. Orang ini melihat bahwa Nigeria adalah jebakan dan sengaja memilih Maroko, yang letaknya tidak jauh. Ini sengaja memprovokasi saya. Lakukan agar saya bisa melihatnya. Dalam situasi ini, Ravendor tidak berani mengatakan hal-hal baik untuk menghibur Victoria. Tapi dikatakan dengan sangat serius. Ya Tuhan, jujur saja, aku juga berpikir begitu. Orang ini jauh lebih kuat dari yang kita duga. Tidak hanya kekuatan individunya yang kuat, tetapi kekuatan keseluruhannya juga sangat kuat. Dia bisa melihat bahwa situasi yang kita ciptakan itu tidak ada artinya. Tapi dia bisa menemukan markas kita yang lain, dan itu sungguh luar biasa. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak pangkalan kita yang informasinya dia miliki. Victoria menggertakkan giginya dan berkata, "Kau benar, aku meremehkannya. Awalnya saya mengira pangkalan di Siprus itu terungkap karena jatuh ke tangannya ketika pasukan kavaleri pergi untuk menangkap Maria terakhir kali. Tetapi para pengawal kavaleri itu tidak boleh mengetahui informasi apapun tentang pangkalan lain. Sekarang tampaknya dia pasti punya saluran lain untuk mendapatkan informasi." Penjual itu buru-buru berkata, "Tuhan, ada dua hal lagi yang ingin saya sampaikan." Victoria berkata dengan dingin, "Bicaralah." Ravendor berkata, "Yang pertama adalah Ria Song. Wakil menteri juga berada di Maroko dan nasibnya saat ini belum diketahui." Victoria gemetaran seluruh tubuh, ekspresinya tampak ketakutan. Namun, ia memaksakan diri untuk tenang dan berkata, "Bagaimana dengan hal kedua?" Ravendor berkata, "John baru saja mengingatkan bawahannya melalui telepon bahwa jika orang itu sudah memperhatikan Nigeria. Kalau begitu, pangkalan di Nigeria pasti sudah terbongkar. Sekarang John dan ketiga penatua itu ada di sana. Dan mereka kemungkinan besar akan menjadi sasaran pihak lain. Jadi John ingin bertanya kepada Anda, apa yang harus dia dan ketiga tetua lakukan sekarang?" Victoria berkata dengan wajah muram. "John, pemborosan ini bukan hanya menyebabkan hilangnya pangkalan di Maroko. Tapi Ria juga sepertinya sudah pergi. Dia sangat berbakat. Jika dia dilatih dengan baik, mungkin ketiga sesepuh itu akan menjadi keempatnya di masa depan. Sekarang hidup atau matinya tidak pasti. Meskipun dia masih hidup, akan sulit untuk menemukannya. Warriors Den akan menjadi kehilangan besar bagi saya. Biarkan dia tinggal di Nigeria seumur hidupnya dan jangan pergi ke tempat lain." Ravendor buru-buru berkata, "Tuan, saya berani mengatakan sesuatu untuk John. Tidak ada biarawan sejati di bawah kepemimpinan John. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain ingin menyerang Maroko, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Kesalahan sebenarnya adalah dia seharusnya tidak membiarkan Ria pergi. Namun pada akhirnya, tidak ada masalah prosedural baginya untuk mengirim Ria ke sana. Karena Ria adalah asisten kantor gubernur tentara kanan. Sudah sewajarnya dia menjalankan misi itu." Ravendor kemudian berkata, "Jika Anda membiarkan dia tinggal di Nigeria, kantor gubernur tentara kanan akan kehilangan satu garnisun dan seorang wakil gubernur. Dan gubernur agung mereka tidak akan pernah kembali. Serangkaian pukulan beruntun ini akan membuat kantor gubernur tentara kanan kehilangan semangat. Dan mungkin akan muncul lebih banyak masalah pada saat itu. Tolong pikirkan baik-baik." Victoria pun termenung. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ravendor masuk akal. Meskipun dia marah pada John, masalah itu tidak terjadi karena dia. Tugas paling mendesak saat ini adalah bagaimana cara menarik orang-orang dari Nigeria. Ketiga tetua itu tidak bisa terus-menerus berada di luar. Namun jika keberadaan mereka terungkap, pasti akan ada bahaya tersembunyi yang besar di masa depan. Sambil memikirkan hal ini, dia berkata dengan suara dingin, "Sampaikan perintah saya. Karena Nigeria telah terungkap, kirimkan pasukan kavaleri pengawal Nigeria ke Maroko. Garnisun di Maroko terletak di pedalaman, bukan di dekat garis pantai. Tidak mudah bagi lebih dari 10.000 orang untuk menarik diri. Biarkan mereka menyisir seluruh Maroko dan menggali sedalam 3 kaki ke dalam tanah untuk menemukan petunjuk mereka." Penjual langsung berkata, "Baiklah, Tuhan,
Saya akan segera memberitahu mereka. Victoria berkata lagi, juga, sampaikan pesan ini kepada ketiga tetua dan minta mereka untuk segera meninggalkan Nigeria. Tapi ingat, jangan langsung terbang kembali ke Argentina. Sebaiknya kita pergi ke negara tetangga melalui jalur darat terlebih dahulu. Lalu kembali secara terpisah setelah beberapa kali perjalanan. Peringatkan mereka untuk selalu waspada dan pastikan mereka tidak diikuti. Oke. Saya mengerti. Victoria melanjutkan, sedangkan untuk John. Katakan kepada ketiga tetua itu untuk memotong tangan kirinya sebagai peringatan bagiku. Lalu, perintahkan dia untuk segera memindahkan garnisun kantor gubernur Angkatan Darat Kanan. Dan jangan biarkan siapapun mengikuti petunjuk untuk menemukannya. Bab 6465. Mendengar bahwa Victoria akan memotong tangan kiri John, Ravendor hanya sedikit terkejut. Namun tidak berbicara untuk memohon agar John dibebaskan. Dia tahu bahwa entah itu untuk membuat orang lain kagum atau untuk membuat dirinya merasa lebih nyaman. Dia membutuhkan seseorang untuk bertanggung jawab atas hal itu. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dan tidak ada seorang pun yang maju untuk bertanggung jawab, semua orang akan berasumsi bahwa masalahnya ada pada Victoria. Dan jebakan cerdas yang ia buat sendiri itulah yang malah gagal. Hal itu menyebabkan pihak lain melewatkan Nigeria dan memilih untuk menyerang Maroko. Oleh karena itu, memotong tangan kiri John sama saja dengan mengatakan kepada semua orang bahwa John tidak kompeten dalam masalah ini dan bahwa dia telah dihukum karenanya. Victoria juga perlu menggunakan ini untuk menenangkan dirinya dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu bukanlah salahnya, melainkan salah John. Maka, ia langsung berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuhan, aku akan segera memberitahu ketiga penatua itu." Saat mengatakan itu, dia teringat sesuatu dan buru-buru berkata, "Ya Tuhan, identitas orang ini misterius dan kekuatannya luar biasa. Bahkan jika kita mengirimkan pasukan kavaleri Nigeria, mereka mungkin bukan tandingannya. Aku ingin tahu apakah kita bisa membiarkan ketiga tetua itu pergi dan mencari tahu? Jika kita menemukannya, mungkin kita bisa membunuhnya dan menyingkirkan masalah ini selamanya." Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika dia berada di Maroko dan ketiga tetua itu dapat menemukannya, mungkin tidak sulit untuk membunuhnya. Tetapi bagaimana jika dia sudah tidak berada di Maroko lagi? Bagaimana jika ketiga tetua itu tidak dapat menemukannya? Hal terpenting saat ini adalah Nigeria telah terbongkar. Dan ketiga tetua itu, jika para tetua pergi ke Maroko dari sana, mereka kemungkinan besar akan menjadi sasaran musuh. Setelah ketiga tetua itu terungkap, masalah di masa depan hanya akan lebih besar." Setelah itu, Victoria berkata, "Pria ini licik dan kejam. Dengan kekuatannya, bahkan Jermo pun bukan tandingannya. Apalagi Jarvis yang tewas akibat tembakan artileri jarak dekat di Siprus. Ini menunjukkan bahwa pria ini kuat tetapi tidak sombong, dan tahu bagaimana beradaptasi. Dia mampu menemukan solusi terbaik saat menghadapi masalah. Jika dia memasang jebakan di Maroko, kematian beberapa pengawal kavaleri bukanlah masalah besar. Tetapi jika ketiga penatua itu menderita kerugian itu tidak akan sebanding dengan kerugian yang diderita." Mengenang kembali kehilangan keempat bangsawan itu, Victoria masih merasakan kesedihan yang mendalam. Membina para master pada level ini bukanlah hal yang mudah. Kematian beruntun 3 orang dan hilangnya 1 orang telah mendatangkan bayangan psikologis yang besar baginya. Menurutnya, mengizinkan ketiga tetua itu pergi ke Maroko bukanlah tindakan yang hemat biaya. Belum lagi apakah mereka bisa menemukan pihak lainnya. Setelah ketiga tetua itu terungkap, mereka pasti akan jatuh ke posisi pasif di masa depan. Terlebih lagi, jika pihak lawan melakukan penyergapan. Dan jika ketiga tetua itu terkena tembakan artileri pertahanan jarak dekat, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Namun Ravendor mengatakan pada saat itu, "Tuhan, pihak lawan mungkin telah memanfaatkan rasa takut kita kepadanya. Jadi dia tahu bahwa kami sedang melakukan penyergapan di Nigeria ribuan kilometer jauhnya. Tapi dia masih berani menyerang kami di Maroko. Ada banyak orang yang ditempatkan di Maroko. Dan akan sulit baginya untuk memindahkan mereka keluar dalam waktu singkat. Jika ketiga tetua itu segera bergegas ke sana sesegera mungkin, mereka mungkin mampu memanfaatkan peluang dan meraih kesuksesan dalam satu pertempuran." Pada titik ini, Ravendor berkata, "Selain itu,
Pria itu pasti mengetahui tentang pertukaran darah besar-besaran itu dari pasukan kavaleri yang ditempatkan di Maroko. Dia juga harus menyadari bahwa begitu pertukaran darah besar-besaran selesai, kemungkinan dia ingin memberontak terhadap seluruh stasiun di masa depan sangat kecil. Dengan cara ini, dia tidak akan menyerang stasiun-stasiun kami di masa mendatang. Jika kali ini dia lolos dengan tenang, akan sulit untuk menangkapnya di masa depan. Victoria pun termenung. Orang yang memiliki kekuatan fisik yang kuat seringkali tidak teliti. Victoria telah ada di dunia selama lebih dari 300 tahun. Sejak dia menikah Warren dan meninggalkan 10.000 gunung. Dia belum pernah bertemu lawan yang sepadan di dunia ini. Dari segi strategi, dia memang tidak cukup pintar. Dia telah diserang oleh orang misterius itu di tempat gelap satu demi satu. Dan dia memiliki gangguan stres. Dia selalu merasa bahwa pria ini sulit dipahami dan berkuasa. Dan cara-cara pembunuhan yang dilakukannya tidak ada habisnya. Dia telah membunuh banyak orang. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan senjata pertahanan jarak dekat untuk membunuh orang. Apalagi menggunakan baling-baling helikopter untuk memenggal kepala seseorang. Bagaimana mungkin ini adalah tipuan yang bisa dipikirkan oleh seorang biksu? Ini jelas tidak etis. Namun lawan tidak bermain sesuai aturan. Kemarin itu adalah senjata pertahanan jarak dekat, hari ini adalah helikopter. Dan lusa, mungkin Katyusha milik Uni Soviet akan dikeluarkan. Jauh di lubuk hatinya, Victoria sedikit takut pada pria misterius ini. Namun, apa yang dikatakan Revendor bukanlah hal yang tidak beralasan. Meskipun dia kalah di kota terlebih dahulu. Ini juga merupakan kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Jika dia memanfaatkan kesempatan untuk menarik lawannya keluar dan membunuhnya, dia bisa menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak mudah untuk menemukannya kembali. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika ketiga penatua itu pergi bersama dan lebih berhati-hati, tidak akan ada bahaya, tetapi tidak ada gunanya bagi mereka untuk pergi ke sana sekarang. Meskipun Maroko bukan negara besar, merupakan mimpi bodoh bagi mereka bertiga untuk menjelajahi Maroko secara menyeluruh. Mari kita biarkan ketiga tetua itu terus tinggal di Nigeria. Selain pasukan kavaleri di Nigeria, biarkan John mengirim semua orang dari Kem Garda Harimau kantor gubernur militer kanan ke Maroko. Setelah orang-orang ini tiba di Maroko, jangan lewatkan petunjuk apapun. Saya ingin tahu bagaimana pihak lain bertindak, bagaimana mereka pergi, dan kemana mereka selanjutnya. Setelah kita menemukan pihak lain dan orang-orang yang ditempatkan di Maroko, segera beritahu ketiga penatua itu. Penatua pertama akan pergi ke sana. Dan yang lainnya akan membantu ketiga tetua untuk membunuh semua lawan sebanyak mungkin.